Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, hari Sabtu 8 November 2025 dengan saya, Gina Ariance Taopan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, untuk kami jalani dan kami lakukan. Biarlah ya Tuhan mengawali hari baru ini, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami, hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca benar-benar kami pahami dan kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa, ini sembahyang kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita ada dalam sebuah tema renungan yang saya pilih bagi kita, yaitu pengharapan adalah sauh yang kuat. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Sauh atau jangkar pada kapal besar bisa mencapai 20 ton beratnya dan membutuhkan rantai dengan panjang ratusan meter. Demi keamanan dan keselamatan, jangkar wajib ada sebagai kelengkapan kapal. Bapak Ibu, Saudara-saudari, walau dalam pasal-pasal sebelumnya penulis surat Ibrani telah menegur dengan keras tentang kehidupan jemaat, namun di bagian ini penulis mendorong agar jemaat tetap berpegang teguh pada pengharapan dalam Kristus. Jangkar pengharapan sangat dibutuhkan oleh umat yang saat itu mengalami penganiayaan dan penderitaan. Penulis menguak sisi kelebihan dari orang Ibrani. Mereka memperhitungkan, mempedulikan, mengasihi, melihat, dan mendukung pelayanan orang-orang kudus. Selain itu, penulis menegaskan agar umat berpegang pada pengharapan sebagai suatu milik yang pasti. Abraham, nenek moyang mereka, adalah contoh dalam berharap kepada janji Allah. Sebab Allah tidak berubah-ubah dan tidak berdusta. Bagian ini mendorong agar orang Ibrani tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Dalam setiap penderitaan, dalam penganiayaan, umat tidak berputus asa dan tetap setia kepada Kristus. Pengharapan di dalam Kristus digambarkan seperti nilai pengharapan Abraham yang menanti dengan sabar janji Allah. Puluhan tahun Abraham menantikan janji keturunan. Ia setia menanti dan terus berharap kepada Tuhan. Pergumulan dan penderitaan memang dapat membuat iman kita goyah, sehingga kita mempertanyakan kehadiran dan kasih Allah. Namun, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terkadang di tengah kebimbangan selalu hadir banyak tawaran yang dapat menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu, firman Allah datang kepada kita hari ini mengajarkan untuk tetap berpengharapan kepadanya apapun keadaan yang harus kita jalani. Pengharapan adalah sauh atau jangkar yang dapat menyelamatkan kita dari gelombang badai kehidupan yang menerjang kita.
Marilah kita terus berharap kepada Allah. Jangan kita putus asa, walaupun sepertinya air mata dan kepedihan tak kunjung usai. Berharaplah selalu karena Allah kita setia dan tidak akan pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah kami, oleh karena firman-Mu yang begitu indah menyapa kami di pagi hari, yang terus menguatkan kami, menopang kami dalam pengharapan yang kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di dalam sepanjang kehidupan kami yang penuh tantangan, terus kami lalui dan kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan dan menghadapi sendirian. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan selalu memegang tangan kami, menguatkan kami untuk dapat menghadapi setiap tantangan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar kami simpan di dalam hati kami, bahkan berbuah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan berkatilah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.